Saya Helio Fatlansyah akan menjelaskan tentang pemeriksaan dan pengujian bahan-bahan aspal, yaitu penetrasi bahan-bahan bitumen atau penetration of bituminous materials. Standar referensi yang digunakan yaitu SNI 06-1256-1991, metode pengujian penetrasi bahan-bahan bitumen, dan ASTM D5-86. Tujuan pengujian ini adalah untuk menentukan penetrasi aspal keras atau lembek, solid atau semi-solid, dengan tujuan untuk menyeragamkan cara pengujian untuk pengendalian mutu bahan dalam pelaksanaan pembangunan. Selanjutnya ada peralatan. Berdasarkan prosedur pengujian ASTO T49/1990 /ASTM D5-86. Yang pertama ada alat penetrasi yang dapat menggerakkan pemegang jarum naik turun tanpa gesekan dan dapat mengukur penetrasi sampai 0,1 mm. Pemegang jarum seberat 47,5 lebih kurang 0,05 gram yang dapat dilepas dengan mudah dari alat penetrasi untuk pengeraan. Kemudian yang kedua ada pemberat sebesar 50 lebih kurang 0,05 gram dan 100 ditambah 0,05 gram masing-masing dipergunakan untuk pengukuran penetrasi dengan beban 100 gram dan 200 gram. Yang ketiga ada jarum penetrasi, dibuat dari stainless steel mutu 440C atau HRC 54-60. Ujung jarum harus berbentuk kerucut terpancung. Dan yang terakhir ada cawan contoh terbuat dari logam atau gelas berbentuk silinder. Untuk ukuran-ukuran cawannya yaitu dengan nilai penetrasi di bawah 200, memiliki diameter 50 mm, kedalaman 35 mm, dan kapasitas 90 ml. Dan untuk nilai penetrasi 200-300 memiliki diameter 70 mm, kedalaman 45 mm, dan kapasitas 175 ml. Bak perendam atau water bath terdiri dari bejana dengan isi tidak kurang dari 10 liter dan dapat menahan suhu tertentu dengan ketelitian lebih kurang 0,1 derajat Celcius. Bejana dilengkapi dengan pelat dasar berlubang-lubang, terletak 50 mm di atas dasar bejana. Permukaan air sekurang-kurangnya 150 ml di atas pelat dasar berlubang. Yang kedua, tempat air untuk benda uji ditempatkan di bawah alat penetrasi. Yang ketiga, tempat tersebut mempunyai isi tidak kurang dari 350 ml dan tinggi yang cukup untuk merendam benda uji tanpa bergerak. Yang keempat, pengukur waktu. Dan yang terakhir adalah untuk pengukuran penetrasi dengan tangan diperlukan stopwatch dengan skala pembagian terkecil 0,1 detik atau kurang dan kesalahan tertinggi 0,1 detik per detik. Untuk pengukuran penetrasi dengan alat otomatis, kesalahan alat tersebut tidak boleh melebihi 0,1 detik. Persiapan benda uji. Yang pertama, panaskan contoh perlahan-lahan serta aduklah hingga cukup cair untuk dapat dituangkan. Pemanasan contoh untuk tidak lebih dari 56 derajat Celcius di atas titik lembek. Dan untuk bitumen tidak lebih dari 100 derajat Celcius di atas titik lembek. Waktu pemanasan tidak boleh melebihi 30 menit. Aduklah perlahan-lahan agar udara tidak masuk ke dalam contoh. Yang kedua, setelah contoh cair merata, tuangkan ke dalam tempat contoh dan diamkan hingga dingin. Tinggi contoh dalam tempat tersebut tidak kurang dari angka penetrasi ditambah 10 mm. Buatlah dua benda uji atau duplo. Kemudian yang ketiga, tutuplah benda uji agar bebas dari debu dan diamkan pada suhu ruang selama 1 hingga 1,5 jam untuk benda uji dengan cawan berkapasitas 90 ml dan 1,5 sampai 2 jam untuk benda uji dengan cawan berkapasitas 175 ml. Langkah-langkah pengujian. Yang pertama, letakkan benda uji dalam tempat air yang kecil dan masukkan tempat air tersebut ke dalam bak perendam yang telah berada pada suhu yang ditentukan. Diamkan dalam bak tersebut selama 1-1,5 jam untuk benda uji dengan cawan berkapasitas 90 ml dan 1,5-2 jam untuk benda uji dengan cawan berkapasitas 175 ml. Kemudian yang kedua, periksalah peregang jarum agar jarum dapat dipasang dengan baik dan bersihkan jarum penetrasi dengan toluen atau pelarut lain, kemudian keringkan jarum tersebut dengan lap bersih dan pasanglah jarum pada pemegang jarum. Yang ketiga, letakkan pemberat 50 gram di atas jarum untuk memperoleh beban sebesar 100 lebih kurang 0,1 gram. Yang keempat, pindahkan tempat air dari bak perendam ke bawah alat penetrasi. Yang kelima, turunkan jarum perlahan-lahan sehingga jarum tersebut menyentuh permukaan benda uji. Kemudian, aturlah angka 0 di arloji
penetrometer sehingga jarum penunjuk berimpit dengannya. Yang keenam, lepaskan pemegang jarum dan serentak jalankan stopwatch selama jangka waktu 5 lebih kurang 0,1 detik. Yang ketujuh, putarlah arloji, penetrometer, dan bacalah angka penetrasi yang berimpit dengan jarum penunjuk. Bulatkan hingga angka 0,1 mm terdekat. Yang kedelapan, lepaskan jarum dari pemegang jarum dan siapkan alat penetrasi untuk pekerjaan berikutnya. Dan yang terakhir, lakukan pekerjaan di atas tidak kurang dari 3 kali untuk benda uji yang sama, dengan ketentuan setiap titik pemeriksaan dan tepi dinding berjarak lebih dari 1 cm. Untuk catatan, yang pertama, termometer untuk bak perenam harus ditera. Yang kedua, bitumen dengan penetrasi kurang dari 350 dapat diuji dengan alat-alat dan cara pemeriksaan ini. Sedangkan bitumen dengan penetrasi antara 350 dan 500 perlu dilakukan dengan alat-alat lain. Yang ketiga, untuk penetrasi dengan nilai lebih besar dari 200 sedikitnya digunakan 3 jarum penetrasi. Untuk tiap penusukan digunakan 1 jarum dan jarum tidak usah ditarik kembali sampai pengujian selesai. Hal ini dikarenakan untuk penetrasi lebih dari 200 lebih rentan terhadap kerusakan dibanding dengan benda uji dengan nilai penetrasi yang kecil. Dan yang terakhir, apabila pembacaan stopwatch lebih dari 5 kurang lebih 0,1 detik tersebut tidak berlaku atau diabaikan. Untuk pelaporan, hasil penetrasi dengan nilai 0 sampai 49 memiliki nilai toleransi 2. Untuk hasil penetrasi dengan nilai 50 sampai 149 memiliki nilai toleransi 4. Untuk hasil penetrasi dengan nilai 150 hingga 249 memiliki nilai toleransi 6. Dan untuk hasil penetrasi dengan nilai lebih besar dari 250 memiliki nilai toleransi 8. Apabila perbedaan antara masing-masing pembacaan melebihi toleransi, pemeriksaan harus diulang. Contoh perhitungan. Pada sampel 1 nilai penetrasi pada saat pengamatan masuk ke dalam range atau jarak batas toleransi. Nilai-nilai penetrasi tersebut kita rata-ratakan. Seperti contoh, P1 ditambah P2 ditambah P3 ditambah P4 ditambah P5 dibagi dengan sebanyak kita melakukan penetrasi. Contohnya 5. Setelah itu didapatlah nilai rata-rata penetrasi. Dan untuk sampel kedua, dilakukan hal yang sama. Dan didapatlah nilai rata-rata penetrasi untuk sampel kedua. Kemudian, setelah kita mendapatkan nilai rata-rata kedua sampel, untuk sampel pertama memiliki nilai rata-rata penetrasi 55, dan untuk sampel kedua memiliki nilai rata-rata penetrasi 65. Maka kita dapat menentukan nilai penetrasi akhir, yaitu nilai rata-rata penetrasi 1 ditambah dengan nilai rata-rata penetrasi 2 dibagi 2. Yaitu 55 ditambah 65 dibagi 2, dan hasilnya mendapatlah 60. Kesimpulan, di Indonesia pada umumnya digunakan aspal dengan penetrasi 60/70 dan 80/100, dan syarat-syarat dari aspal yang diberikan oleh Dirjen Bina Marga adalah: 1. Aspal keras harus berasal dari minyak bumi. 2. Aspal harus mempunyai sidar sejenis. 3. Kadar parafin aspal tidak melebihi 25%. 4. Tidak mengandung air dan tidak berbusa jika dipanaskan sampai 75%. Ya, perkenalkan, saya Aryan. Pada video kali ini saya akan menjelaskan praktikum bahan perkerasan jalan raya modul 1 pemeriksaan penetrasi bahan-bahan bitumen berdasarkan SNI 062456/2011. Maksud dan tujuan dari praktikum ini yaitu untuk menentukan penetrasi bitumen keras atau lemek dengan memasukkan jarum, beban, dan waktu tertentu dalam bitumen pada suhu tertentu. Peralatan yang digunakan dalam praktikum ini yaitu penetrometer, penjepit,
wajan, wadah, cawan, termogan, sendok stainless, termometer, sarung tangan, kompor gas, tabung gas, waterbed, stopwatch, bahan yang digunakan pada praktikum ini yaitu aspal, prosedur yang dilakukan pada praktikum ini yaitu siapkan alat dan bahan yang akan digunakan. Panaskan aspal hingga mencair. Tuangkan aspal ke dalam cawan setinggi 3/4 cawan sebanyak 2 buah cawan. Diamkan aspal pada suhu ruangan selama 30 menit agar sampel aspal itu mengeras. Masukkan sampel ke dalam waterbed selama 60 menit agar suhu sampel mencapai 25 derajat Celcius dan juga agar mutu sampel tidak berubah. Setelah selesai dimasukkan ke dalam waterbed, tempatkan cawan di bawah jarum pada alat penetrometer sejauh 0,1 mm. Turunkan jarum pada alat penetrometer hingga ia menyentuh permukaan aspal.
turunkan pemegang jarum pada alat penetrometer, kemudian catat nominal pada bacaan dial sebagai nominal X1. Nyalakan tombol power dan tombol start pada alat penetrometer elektrik. Tunggu hingga berbunyi, kemudian baca angka penetrasi. Lalu catat nilai pada bacaan dial sebagai nilai nominal X2. Setelah itu, hitung selisih antara X1 dan X2 untuk mendapatkan nilai hasil dari penetrasi aspal. Lakukan prosedur yang tadi terhadap sampel yang sama untuk maksimal 14 titik pengujian atau hingga 4 angka penetrasi berurutan yang masuk ke dalam toleransi range penetrasi dari jenis aspal penetrasi 60/70. Bersihkan dan rapihkan peralatan yang telah digunakan. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk kepada duktilitas bahan-bahan bitumen. Di mana pada pembahasan kali ini, yang pertama kita membahas pendahuluan, kedua prosedur pengujian, contoh perhitungan, dan yang terakhir ada gambar alat. Yang pertama kita akan membahas pendahuluannya. Sifat rheologis duktilitas digunakan untuk mengetahui ketahanan aspal terhadap retak dalam penggunaannya sebagai lapis perkerasan. Aspal dengan duktilitas rendah akan mengalami retak-retak dalam penggunaannya karena lapisan perkerasan mengalami perubahan suhu yang agak tinggi. Oleh karena itu, aspal perlu memiliki duktilitas yang cukup tinggi. Pemeriksaan ini dilakukan untuk mengetahui salah satu sifat mekanik bahan bitumen, yaitu kekenyalan yang diwujudkan dalam bentuk kemampuannya untuk ditarik yang memenuhi syarat jarak tertentu. Dalam pemeriksaan ini adalah 100 cm tanpa putus. Apabila bahan bitumen tidak putus setelah melewati jarak 100 cm, maka dianggap bahan ini mempunyai sifat duktilitas yang tinggi. Yang kedua, kita membahas prosedur pengujiannya. Kita akan membahas peralatannya, di mana acuan pengujian yang umum digunakan adalah dari SKSNI M18-1990F yang mengadopsi dari AASTO T51-89 dan ASTMD 113-79, di mana peralatan yang dibutuhkan ialah cetakan kuningan, plat alas cetakan, bak perendam, termometer, alat pemanas, serta metil alkohol teknik dan sodium klorida. Kemudian kita melakukan persiapan benda uji. Yang pertama kita susun bagian-bagian cetakan kuningan, kemudian kita lapisi bagian atas dan bawah cetakan kuningan, serta permukaan plat cetakan dengan bahan campuran dextrin dan glycerin. Selanjutnya, pasang cetakan duktilitas di atas plat dasar. Lalu, panaskan contoh bitumen kira-kira 100 gram sehingga cairan dapat dituang. Kemudian, tuangkan contoh bitumen dengan hati-hati ke dalam cetakan duktilitas hingga penuh. Lalu yang terakhir, dinginkan cetakan pada suhu ruang 30-40 menit, lalu pindahkan ke dalam bak perendam selama 30 menit.
Jika sudah, lalu ratakan bitumen yang berlebihan. Langkah-langkah pengujiannya, yang pertama yaitu sampel didiamkan pada suhu 25 derajat Celcius dalam bak perendam selama 85-95 menit. Kemudian, lepaskan cetakan sampel dari alasnya dan lepaskan bagian samping dari cetakan. Yang kedua ialah pasang cetakan daktalitas yang telah terisi sampel pada alat mesin uji dan jalankan mesin uji sehingga akan menarik sampel secara teratur dengan kecepatan 5 cm per menit sampai sampel tersebut putus. Lalu yang ketiga, bacalah jarak antara pemegang cetakan pada saat sampel putus dalam bentuk sentimeter. Berikut contoh perhitungannya. Bisa dilihat di sini bagaimana bentuk contoh perhitungan dari pengujian daktalitas. Lalu inilah alat yang digunakan dalam pengujian daktalitas, yaitu cetakan kuningan, dan seperti ini alat uji daktalitasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi selanjutnya adalah titik nyala dan titik bakar dengan Cleveland Open Cup atau Flash and Fire Points by Cleveland Open Cup yang akan disampaikan oleh Silviana Ayu Puspandari. Tujuan pengujian. Dalam pengujian ini bertujuan untuk mengukur suhu di mana aspal mulai dapat mengeluarkan nyala api dan terbakar akibat pemanasan dengan menggunakan Cleveland Open Cup. Suhu yang didapat ini adalah sebagai simulasi terhadap suhu maksimum yang bisa terjadi pada aspal sampai aspal mengalami kerusakan permanen. Metode praktikum yang umum dipakai untuk menentukan titik nyala dari bahan aspal yang pertama adalah praktikum untuk aspal cair, biasanya dilakukan dengan menggunakan alat variabel Open Cup. Yang kedua, praktikum untuk bahan aspal dalam bentuk padat, biasanya menggunakan alat Cleveland Open Cup. Nah, pada hal prinsipnya itu sama, tapi pada metode Cleveland Open Cup, bahan aspal dipanaskan dalam tempat besi yang direndam dalam bejana air, sedangkan Cleveland Open Cup ini dilakukan pada tabung kaca, tapi juga diletakkan dalam air. Nah, mengapa sih titik nyala dan titik bakar itu perlu diketahui? Yang pertama itu sebagai indikasi temperatur pemanasan maksimum di mana masih dalam batas-batas aman pengerjaan. Yang kedua adalah agar karakteristik aspal tidak berubah atau rusak akibat dipanaskan melebihi temperatur titik bakar. Prosedur pengujian. Pengujian ini berdasarkan pada SK SNI M19-1960 F atau dari ASTO T4889-1960 atau juga dari ASTM D9278. Nah, peralatan apa aja sih yang digunakan dalam pengujian ini?
Yang pertama itu adalah cawan kuningan atau Cleveland cup. Yang kedua itu termometer. Yang ketiga nyala penguji. Yang keempat alat pemanas. Kemudian yang kelima adalah pembakaran gas atau tungku listrik atau pembakar alkohol. Yang keenam stopwatch. Yang ketujuh adalah penahan angin. Nah, persiapan benda uji. Benda uji yang dipakai dalam pengujian ini adalah contoh aspal lebih kurang 100 gram. Yang pertama itu panaskan contoh aspal antara suhu 148,9 derajat Celcius sampai suhu 176 derajat Celcius sampai cukup cair. Kemudian, isi cawan Cleveland sampai garis dan hilangkan atau dipecahkan gelombang udara yang ada pada permukaan cairan. Nah, langkah-langkah pengujian. Bagaimana sih pengujian ini dilakukan? Yang pertama itu, letakkan cawan di atas kompor pemanas tetap di bawah titik tengah cawan. Kemudian, letakkan nyala penguji dengan poros pada jarak 7,5 cm dari titik tengah cawan. Selanjutnya, pasang termometer tegak lurus di dalam benda uji dengan jarak 6,4 mm di atas dasar cawan dan terletak satu garis yang menghubungkan titik tengah cawan dan titik poros nyala penguji. Kemudian, atur titik poros termometer sehingga terletak pada jarak 1/4 diameter cawan dari tepi. Lalu, nyalakan kompor dan atur pemanasan sehingga kenaikan suhu adalah 15 derajat Celcius tiap menit sampai mencapai suhu 56 derajat Celcius di bawah titik nyala yang diperkirakan untuk selanjutnya kenaikan suhu itu 5 derajat Celcius sampai 6 derajat Celcius per menit. Nah, kemudian tempatkan penahan angin di depan nyala penguji. Lalu, nyalakan sumber pemanas dan aturlah pemanas sehingga kenaikan suhu menjadi 15 lebih kurang 1 per menit sampai benda uji mencapai 56 derajat Celcius di bawah titik nyala perkiraan. Kemudian, atur kecepatan pemanasan 5 derajat Celcius sampai 6 derajat Celcius per menit pada suhu antara 56 derajat Celcius sampai 28 derajat Celcius di bawah titik perkiraan. Lalu, nyalakan nyala penguji dan atur agar diameter nyala penguji tersebut mencapai 3,2 sampai 4,8 mm. Selanjutnya adalah putarlah nyala penguji sehingga melalui permukaan cawan dari tepi ke tepi cawan dalam 1 detik. Ulangi pekerjaan tersebut setiap kenaikan 2 derajat Celcius. Lalu, lanjutkan pekerjaan tadi sampai terlihat nyala singkat pada suatu titik di atas permukaan benda uji. Nah, bacalah suhu pada termometer dan catat. Kemudian lanjutkan pekerjaan pembacaan suhu sampai terlihat nyala yang agak lama, sekurang-kurangnya itu 5 detik di atas permukaan benda uji. Kemudian baca suhu pada termometer dan catat. Nah, apa sih hal-hal yang harus diperhatikan dalam pengujian ini tuh? Yang pertama itu adalah tersedianya pelindung angin yang menjaga nyala api dari hembusan angin. Yang kedua itu adalah kecepatan pemanasan dengan menggunakan bunsen atau pengatur besar kecilnya api. Nah, yang ketiga itu adalah pemberian api pemancing atau pilot dilakukan menjelang temperatur mendekati titik nyala perkiraan dengan memperhatikan, yaitu pertama adalah jarak as pilot terhadap benda uji itu lebih kurang 10 mm. Nah, yang kedua adalah kecepatan lewat api pilot di atas muka benda uji itu adalah lebih kurang 1 detik penjurusan. Lalu, diameter api pilot berkisar 3,2 sampai 4,8 mm. Nah, selanjutnya adalah cahaya ruangan. Cahaya ruangan ini nih diatur sedemikian rupa sehingga nyala api pilot dan nyala api pertama atau bisa disebut pijaran api pertama terputus-putus dalam kurun waktu 5 detik itu dapat terlihat jelas atau bisa kita lakukan dalam ruangan yang gelap. Nah, selanjutnya termometer. Termometernya tuh harus bersih, skalanya juga harus terbaca jelas. Jadi diupayakan memakai bantuan kaca pembesar dalam membacanya. Nah, perhitungan. Toleransi hasil rata-rata pemeriksaan ganda atau duplo sebagai titik nyala benda uji. Di sini terlihat tabel titik nyala dan titik bakar, ulangan oleh 1 orang dengan 1 alat, ulangan oleh beberapa orang dengan 1 alat. Kemudian, jika tekanan barometrik tidak sama dengan 760 mm merkuri, maka dipakai faktor koreksi. Titik nyala atau titik bakar terkoreksi itu rumusnya adalah suhu terbaca ditambah 0,03 dikali 760 dikurang tekanan barometrik terukur. Nah, pemeriksaan yang tidak memenuhi syarat toleransi dianggap gagal diulangi.
Nah, di sini ada contoh perhitungan. Yaitu yang pertama, kegiatan pertama itu adalah pembukaan contoh. Contoh dipanaskan dari jam 9 sampai 9.20. Pembacaan suhu ovennya 70 derajat Celcius. Yang kedua adalah mendinginkan contoh. Didiamkan di suhu ruangan dari jam 9.25 sampai 11.50. Yang ketiga adalah mencapai suhu pemeriksaan. Direndam pada suhu 25 derajat Celcius. Dimulai dari jam 11.50 sampai jam 13.00. Pembacaan suhu waterbath adalah 25 derajat Celcius. Keempat adalah pemeriksaan penetrasi pada suhu 25 derajat Celcius dimulai dari jam 13.00 sampai 13.30. Nah, di sini ada tabelnya, suhu derajat Celcius di bawah titik nyala. Ini waktunya. Di sini juga ada suhu derajat Celcius, suhu titik nyala, titik bakar. Nah, dapat dilihat di sini adalah form praktikum dari Laboratorium Jalan Raya tentang titik nyala dan titik bakar dengan Cleveland Open Cup. Nah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan saya paparkan video tentang tes uji titik nyala dan uji titik bakar menggunakan Cleveland Open Cup agar dapat lebih mudah dipahami dan dimengerti. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Baiklah, mari kita lanjutkan ke percobaan berikutnya, yaitu pengujian titik lembek aspal dan tar atau softening point with ring and ball test oleh saya, Ainiyah Fadila. Tujuan dari pengujian ini yaitu untuk mengetahui suhu di mana aspal juga mulai lembek. Dan pengujian ini dapat digunakan dengan menggunakan alat ring and ball. Suhu ini pun yang menjadi acuan di lapangan atas kemampuan aspal juga menahan suhu permukaan yang terjadi untuk tidak lembek, sehingga dapat mengurangi daya lekatnya. Aspal merupakan material termoplastik yang secara bertahap mencair sesuai dengan pertambahan suhu. Berlaku sebaliknya pada pengurangan suhu. Aspal terhadap suhu pada prinsipnya membentuk suatu spektrum atau beragam tergantung zat penyusunnya.
Titik lembek. Titik lembek adalah besarnya suhu di mana aspal mencapai derajat kelembekan atau mulai meleleh di bawah kondisi spesifik dari tes. Nilai titik lembek aspal dantar adalah berkisar 30 derajat Celcius sampai 200 derajat Celcius. Metode ring and ball umumnya diterapkan pada bahan aspal dantar, dapat mengukur titik lembek bahan semi-solid sampai solid. Titik lembek ditunjukkan dengan suhu pada saat bola baja dengan berat tertentu mendesak turun suatu lapisan aspal atau ter yang tertahan di dalam cincin berukuran tertentu, sehingga aspal atau ter menjadi pelat dasar yang terletak pada tinggi tertentu sebagai akibat pemanasan. Spesifikasi Bina Marga tentang titik lembek untuk aspal keras PEN40 adalah minimumnya 51 derajat Celcius dan maksimumnya 63 derajat Celcius, sedangkan untuk PEN60 minimumnya 48 derajat Celcius dan maksimumnya 58 derajat Celcius. Faktor yang mempengaruhi pengujian titik lembek. Yang pertama yaitu kualitas dan jenis cairan penghantar, yang kedua berat bola besi, yang ketiga jarak antara ring dengan dasar pelat besi, yang keempat besarnya suhu pemanasan. Aplikasi nilai titik lembek. Yang pertama, bersama-sama dengan nilai penetrasi digunakan untuk menentukan PI atau Penetration Index yang merupakan tingkat kepekaan aspal terhadap temperatur. Yang kedua, menentukan modulus bahan aspal dengan menggunakan nomogram Van der Poel. Yang ketiga, menentukan sifat kelelahan dari lapisan aspal dan agregat. Prosedur pengujiannya. Pengujian titik lembek aspal dantar berdasarkan SK SNI M2019990F. Peralatan yang digunakan untuk pengujian ini yaitu yang pertama cincin kuningan, selanjutnya bola baja dengan diameter 9,53 mm dan berat 3,45 sampai 3,55 gram. Yang ketiga, dudukan benda uji, yang keempat, bejana gelas tahan panas, yang kelima, termometer, selanjutnya penjepit, dan terakhir yaitu stopwatch. Penyiapan benda uji. Yang pertama-tama, panaskan contoh aspal perlahan-lahan sambil diaduk terus-menerus hingga cair merata, agar gelembung-gelembung udara cepat keluar. Setelah cair merata, tuanglah contoh ke dalam 2 buah cincin. Panaskan 2 buah cincin sampai mencapai suhu tuang contoh, dan letakkan kedua cincin di atas pelat kuningan yang telah diberi lapisan dari campuran talc dan sabun. Tuang contoh ke dalam 2 buah cincin, diamkan pada suhu sekurang-kurangnya 8 derajat Celcius di bawah titik lembeknya, sekurang-kurangnya selama 30 menit. Setelah dingin, ratakan permukaan contoh dalam cincin dengan pisau yang telah dipanaskan. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam persiapan benda uji ini, yang pertama yaitu suhu pemanasan aspal maksimal adalah titik lembek perkiraan ditambah 50 derajat Celcius, kira-kiranya yaitu 100 derajat Celcius. Yang kedua, lamanya pemanasan di atas api tidak lebih dari 30 menit, di oven tidak lebih dari 2 jam. Larutan gliserin dan talc digunakan pada permukaan plat besi, bukan pada dinding ring benda uji. Yang keempat, contoh aspal yang telah dipanaskan dituang ke dalam cetakan benda uji dan didiamkan selama 30 menit, dipotong dengan spatula panas dan disimpan di dalam ruangan pendingin selama 30 menit. Selanjutnya, proses penuangan sampai percobaan selesai tidak boleh kurang dari 240 menit. Langkah-langkah pengujiannya yaitu yang pertama, benda uji adalah aspal atau ter sebanyak kurang lebih 25 gram. Selanjutnya, pasang dan aturlah kedua benda uji di atas kedudukan dan letakkan pengarah bola di atasnya. Kemudian, masukkan seluruh peralatan tersebut ke dalam bejana gelas. Selanjutnya, isilah bejana dengan air suling baru dengan suhu 5 kurang lebih 1 derajat Celcius sehingga tinggi permukaan air berkisar antara 101,6 sampai 108 mm. Letakkan termometer yang sesuai untuk pekerjaan ini di antara kedua benda uji, kurang lebih 12,7 mm dari tiap cincin. Selanjutnya, periksalah dan aturlah jarak antara permukaan pelat dasar benda uji sehingga menjadi 25,4 mm. Selanjutnya, letakkan bola-bola baja yang bersuhu 5 derajat Celcius di atas dan di tengah permukaan masing-masing benda uji yang bersuhu 5 derajat Celcius menggunakan penjepit dengan memasang kembali pengarah bola. Yang terakhir, panaskan bejana sehingga kenaikan suhu menjadi 5 derajat Celcius per menit. Kecepatan pemanasan rata-rata dari awal sampai akhir pekerjaan ini. Untuk 3 menit pertama, perbedaan kecepatan pemanasan tidak boleh melebihi 0,5 derajat Celcius. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam pengujian ini, yaitu yang pertama, apabila kecepatan pemanasan melebihi ketentuan, maka pekerjaan diulangi. Yang kedua, apabila dari suatu pekerjaan duple perbedaan suhu dalam 6 lebih 1 derajat Celcius, maka pekerjaan diulangi. Masalah yang timbul dalam pengujian. Yang pertama, yaitu tombol pengaturan besarnya api pemanasan kurang baik, sehingga mempengaruhi pengaturan kecepatan kenaikan suhu sesuai persyaratannya. Yang kedua, kecilnya skala pembacaan suhu. Berakibat kurang tepatnya perkiraan suhu sehingga perlu diatasi penyediaan kaca pembesar agar pembacaan lebih tepat dan akurat.
Selanjutnya akan dipaparkan video mengenai uji titik lembek aspal dan ter. Baiklah, selanjutnya mari kita simak pemaparan video mengenai uji titik lembek aspal dan ter ini. Pertama-tama panaskan 25 gram benda uji hingga cukup air. Yang kedua, panaskan 2 jinjit hingga suhu tuang benda uji dan tempatkan di atas pelat kuningan yang telah diolesi talk dan gliserol. Tuang contoh ke dalam cincin cetakan dan diamkan pada suhu minimal 8 derajat Celcius di bawah titik lembeknya selama 30 menit. Lalu panaskan pisau, lalu ratakan benda uji menggunakan pisau yang telah dipanaskan tadi hingga rata. Setelah rata, maka tempatkan benda uji pada pengarah bola. Setelahnya, masukkan ke dalam bejana gelas dan isi air suling. Selanjutnya, tempatkan dudukan bola baja di atas benda uji. Di sini, air suling tersebut adalah suhunya 5 derajat Celcius dan bola-bola bajanya juga bersuhu 5 derajat Celcius. Tempatkan bola bajanya di atas benda uji pada pengarah bola, lalu masukkan kembali pengarahnya ke dalam bejana. Selanjutnya, tempatkan bejana gelas pada alat pemanas. Selanjutnya, tempatkan termometer di antara kedua benda uji. Setelah itu, panaskan bejana berisi benda uji tersebut. Lalu, catatlah temperatur yang ditunjukkan saat bola baja mendesak turun hingga menyentuh pelat dasar. Dan catat juga kenaikan suhu per 5 derajat Celciusnya. Baik, mungkin hanya sekian pemaparan video mengenai uji titik lembek aspal dan ternya. Marilah kita lanjut ke pemaparan materinya. Baiklah, selanjutnya yaitu perbandingan dengan prosedur lain. Yang pertama yaitu perbandingannya dengan prosedur AA-STO T53 89 1990 atau ASTM D3670. Prosedurnya sama, pada umumnya prosedurnya sama dengan prosedur yang sebelumnya, tetapi hanya berbeda pada waktu pemanasannya. Untuk ter dipanaskan 30 menit dan aspal dipanaskan selama 2 jam. Yang kedua yaitu perbandingan dengan British Standard 2000581983. Pada prosedur ini pemanasan benda uji 75-100 derajat Celcius di atas titik lembek perkiraan. Prosedur ini terdapat dua prosedur, yaitu titik lembek di bawah 80 derajat Celcius dan titik lembek di atas 80 derajat Celcius. Untuk titik lembek di bawah 80 derajat Celcius, air suling pada awal pengujiannya yaitu sebesar 5 derajat Celcius. Sedangkan untuk titik lembek di atas 80 derajat Celcius, suhu awal air di bejana adalah 35 derajat Celcius. Dan suhu awal ini dipertahankan selama 15 menit. Selanjutnya yaitu perhitungan dan pelaporan. Laporkan suhu pada saat setiap bola menyentuh pelat dasar. Yang kedua, laporkan suhu titik lembek bahan bersangkutan dari hasil pengamatan rata-rata dan bulatkan 0,5 derajat Celcius terdekat untuk tiap percobaan ganda atau duplo. Contoh perhitungannya. Di sini kita dapat lihat pembukaan contoh. Contoh dipanaskan mulai jam 9 dan selesai jam 9.20 dengan pembacaan suhu oven 70 derajat Celcius, lalu mendinginkan contoh didiamkan di suhu ruangan mulai jam 9.25 selesainya jam 11.50. Dan selanjutnya yaitu mencapai suhu pemeriksaan direndam pada suhu 25 derajat Celcius mulai jam 11.50 dan selesai jam 13.00 dengan pembacaan suhu waterbath-nya yaitu 25 derajat Celcius. Dan di form berikutnya akan didapatkan suhu yang diamati, waktu, dan titik lembek. Pada suhu yang diamati diisi
suhu perkenaikan 5 derajat Celciusnya, dan pada waktu untuk kenaikan 5 derajat Celciusnya, maka waktu tersebut dimasukkan. Misalnya, pada suhu 5 derajat, itu baru dimulai percobaan, maka waktunya 0. Pada saat 10 derajat Celcius, maka waktu yang didapatkannya yaitu 1 menit 55 detik. Dan pada waktu 3 detik 9 menit, suhunya sudah mencapai 15 derajat Celcius. Dan pada titik lembek ini, suhu yang dicatat adalah suhu yang mencapai pelat dasar gelas ukur tersebut. Dan itulah titik lembek yang didapatkan. Baiklah, selanjutnya yaitu form pengujian titik lembek Danter. Pada form ini, teman-teman dapat melihat pembukaan contoh. Contoh dipanaskan mulai jam berapa sampai jam berapa, lalu pembacaan suhu ovennya. Yang kedua, mendinginkan contoh, didiamkan suhu ruangan mulai jam berapa, selesai jam berapa. Lalu mencapai suhu pemeriksaan, direndam pada suhu 25 derajat Celcius mulai jam berapa, selesainya jam berapa. Lalu ada pembacaan suhu bak airnya. Lalu untuk yang di bawahnya ada nomor suhu yang diamati, waktu, dan titik lembek. Suhu yang diamati ini diisi dengan suhu 5 derajat Celcius dan kenaikan 5 derajat Celcius per waktunya, seperti 5, 10, 15, dan seterusnya. Untuk waktu, untuk kenaikan per 5 derajat Celciusnya, maka waktu yang diperlukan adalah berapa? Lalu dicatat di form waktu. Lalu untuk titik lembek adalah pada suhu berapa titik lembek tersebut didapatkan. Maka mungkin pada suhu berapa titik lembek aspal Danter tersebut didapatkan, dan itulah titik lembek dan itulah titik lembek aspal Danter yang kita harapkan. Baiklah, mungkin hanya sekian pemaparan materi dan video mengenai pengujian titik lembek aspal Danter yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih saya minta maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadil Elmi dari kelompok 3 Perencanaan Perkerasan Jalan Raya akan menjelaskan tentang viskositas bahan-bahan bitumen. Tingkatan material bitumen dan suhu yang digunakan sangat tergantung pada kekentalannya. Kekentalan bitumen sangat bervariasi terhadap suhu dari tingkatan padat, encer, sampai tingkat cair. Hubungan antara kekentalan dan suhu adalah sangat penting dalam perencanaan dan penggunaan material bitumen. Kekentalan akan berkurang, dalam hal ini bitumen menjadi lebih encer ketika suhu meningkat. Pada praktikum ini, kekentalan atau viskositas absolut dinyatakan oleh waktu menetes dalam waktu detik yang diperlukan oleh 60 mili sampel untuk menentukan suatu lubang yang dikalibrasi. Diukur di bawah kondisi tertentu, waktu ini kemudian dikoreksi dengan suatu koefisien tertentu dan selanjutnya dilaporkan sebagai nilai viskositas dari sampel tersebut pada suhu tertentu. Viskositas kinematik dinyatakan oleh waktu yang dibutuhkan oleh bitumen cair dengan suhu 60 derajat Celcius untuk mengisi penuhnya labu gelas. Penentuan kekentalan absolut dengan alat sampel ini sebenarnya kurang praktis, karena hasil yang didapat dari hasil percobaan bisa digunakan langsung, tetapi harus dihitung dengan menggunakan faktor koreksi. Tetapi dengan mengabaikan ketidakpastian ini, sifat kekentalan material bitumen merupakan salah satu faktor penting dalam pelaksanaan perencanaan campuran maupun dalam perencanaan di lapangan. Di sini, hubungan antara kekentalan dan suhu memegang peran penting. Sebelum dilakukan perencanaan campuran, biasanya kekentalan material bitumen harus ditentukan dahulu, karena bila tidak akan mempengaruhi sifat campuran bitumen itu selanjutnya. Misalnya pada suhu campuran tertentu, apabila viskositasnya terlalu tinggi, maka akan menyulitkan dalam pelaksanaan campuran. Sebaliknya pada suhu tersebut, apabila viskositasnya terlalu rendah, maka bitumen tersebut menjadi kurang berperan sebagai bahan perekat pada campuran dan ini akan mengurangi stabilitas campuran. Baiklah, pada prosedur pengujian viskositas bitumen dengan alat sailboat ini menggunakan berdasarkan pada AASTO T72
90. Nah, di sini menggunakan peralatan yang pertama Cybolt viskometer dan bak peredam. Penyumbat lubang tabung viskometer, dudukan atau penyangga termometer, termometer untuk viskositas Cybolt, termometer untuk bak peredam, saringan dengan ukuran nomor 100, labu penampung, alat pencatat waktu dengan interval 0,1 detik, dan mempunyai ketelitian hingga 0,01% bila diuji dengan menggunakan interval 60 menit. Lubang universal. Nah, lubang universal ini digunakan untuk bahan yang mempunyai kekentalan 32-1000 detik. Lubang Furol. Lubang Furol ini biasanya digunakan untuk bahan yang mempunyai kekentalan yang lebih besar dari 25 detik. Untuk prosedur pengujiannya yaitu sampel adalah contoh uji sebanyak 60 ml. Panaskan contoh atau sampel yang kental dan sulit untuk dituangkan pada suhu ruangan pada suhu 50 derajat Celcius beberapa menit sampai dapat dituang. Jangan memanaskan bahan yang cepat menguap atau sedang menguap pada wadah yang terbuka. Apabila suhu pengujian di atas suhu ruangan, panaskan contoh uji tidak lebih dari 30 derajat Celcius di atas suhu penguapan. Nah, langkah-langkah tersebut dapat dilanjutkan dengan menyiapkan bak peredam dan memilih suhu pengujian tertentu. Yang kedua, suhu pengujian standar untuk mengukur viskositas Cybolt universal adalah 21,1 derajat Celcius, 37,8 derajat Celcius, 54,4 derajat Celcius, dan 98,9 derajat Celcius. Yang ketiga, suhu pengujian standar untuk mengukur viskositas Cybolt Furol adalah 25 derajat Celcius, 37,8 derajat Celcius, 50,0 derajat Celcius, dan 98,9 derajat Celcius. Yang keempat, jika suhu pengujian yang dipilih berada di atas suhu kamar, pengujian bisa dipercepat dengan cara memanaskan contoh sampai suhu yang tidak lebih dari 1,7 derajat Celcius di atas suhu pengujian. Nah, yang kelima, aduk contoh hingga merata, kemudian saring contoh melalui saringan dan langsung memasukkan ke tabung viskometer sampai pinggir atas tabung viskometer. Aduk contoh dalam viskometer dengan termometer viskometer yang telah dilengkapi penyangga dengan kecepatan 30-50 putaran per menit. Apabila suhu contoh tetap konsisten dengan toleransi 0,05 derajat Celcius dari suhu pengujian selama pengadukan 1 menit, lalu angkat termometernya. Yang ketujuh, ambil contoh yang berlebihan dengan penyedot sampai batas overflow. Yang kedelapan, cabut gabus dari viskometer dan mulai menyalakan pencetak waktu saat contoh menyentuh dasar lampu. Yang kesembilan, matikan pencetak waktu apabila contoh dapat pada batas 60 mili labu viskometer. Yang ke-10, catat waktu alir atau T dalam detik sampai 0,1 detik terdekat. Nah, yang terakhir, tutup lubang viskometer dengan alat penyumbat. Nah, untuk menghitung faktor koreksi F dengan cara sebagai berikut. F sama dengan V per T, yang mana F sama dengan faktor koreksi, V sama dengan kekentalan standar, T sama dengan waktu alir pada 37,8 derajat Celcius. Nah, di sini gunakan faktor koreksi untuk kekentalan pada berbagai suhu apabila kalibrasi alat viskometer menggunakan oli standar yang mempunyai waktu alir antara 200 sampai 600 detik. Sampai di sini saya menjelaskan tentang kelompok 3
Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairunisa Aprilia dengan NIM 1907111491 akan membahas mengenai kehilangan berat akibat pemanasan dengan thin film oven test. Fenomena yang terjadi ketika aspal dipanaskan dan kemudian didinginkan kembali pada suhu ruang, di mana pengerasan akan berlanjut terus tergantung pada proses oksidasi dan penyinaran. Proses pengerasan ini berlangsung lebih cepat pada beberapa jam pertama dan kemudian berangsur-angsur berkurang. Setelah kira-kira setahun, tingkat pengerasan ini bisa diabaikan. Di Indonesia, prosedur yang tersedia untuk mengevaluasi durabilitas material aspal adalah Thin Film Oven Test atau TFOT, dengan melakukan pembatasan evaluasi hanya pada beberapa karakteristik aspal, seperti kehilangan berat atau loss on heating dan penetrasi, ductilitas dan titik lembek setelah kehilangan berat. Untuk mendapatkan material aspal yang akan dipakai untuk campuran, diharapkan hasil pengujian TFOT dan penurunan berat ini tidak terlalu besar. Besarnya nilai penurunan berat, selisih nilai penetrasi sebelum dan sesudah pemanasan menunjukkan bahwa aspal tersebut peka terhadap cuaca dan suhu. Tujuan dari percobaan ini yaitu untuk mengetahui kehilangan minyak pada aspal akibat pemanasan berulang, serta untuk mengukur perubahan kinerja aspal akibat kehilangan berat. Beberapa peralatan yang digunakan dalam percobaan ini yaitu ada neraca analitik dengan kapasitas 200 lebih kurang 0,001 gram, oven yang dilengkapi dengan pengatur suhu untuk memanasi sampai 180 lebih kurang 1 derajat Celcius, dan pinggan logam berdiameter 25 cm yang mengandung dalam oven pada poros vertikal dan berputar dengan kecepatan 5-6 putaran menit. Lalu ada termometer dan cawan logam atau gelas berbentuk silinder dengan dasar yang rata, dengan ukuran dalam diameter yaitu 15 mm dan tinggi 35 mm. Persiapan kelompok benda uji 1. Persiapan pemanasan. Aduk contoh minyak atau aspal serta panaskan bila perlu untuk mendapat campuran yang merata. Tuang contoh kira-kira 50 lebih kurang 0,5 gram ke dalam cawan dan setelah dingin timbang dengan ketelitian 0,01 gram. Sampel yang diperiksa harus bebas air. Lalu siapkan jumlah sampel sehingga jumlahnya cukup untuk pengujian penetrasi, titik lembek, dan ductilitas berdasarkan prosedur yang ada. Persiapan kelompok benda uji 2. Dengan contoh yang sama, siapkan juga sampel untuk pengujian penetrasi, titik lembek, dan ductilitas. Langkah-langkah pengujian benda uji 1. Yang pertama, letakkan sampel di atas pinggan setelah oven mencapai suhu 163 lebih kurang 1 derajat Celcius, lalu pasang termometer pada dudukannya sehingga terletak pada jarak 1,9 cm dari pinggir pinggan dengan ujung 6 mm di atas pinggan. Lalu ambil dari oven setelah 5 jam sampai 5 jam 15 menit dan dinginkan sampai pada suhu ruang, lalu timbang dengan ketelitian 0,01 gram. Panaskan kembali sampel dan buat benda uji untuk pengujian penetrasi, titik lembek, dan ductilitas. Lakukan pengujian penetrasi, titik lembek, atau ductilitas, lalu laporkan hasilnya sebagai kondisi aspal setelah kehilangan berat. Langkah-langkah pengujian benda uji 2, yaitu lakukan pengujian penetrasi, titik lembek, dan ductilitas, lalu laporkan hasilnya sebagai kondisi aspal sebelum kehilangan berat. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam pengujian ini yaitu apabila semua hasil pemeriksaan sama, maka tidak dilakukan pemeriksaan ulang. Sedangkan apabila hasil pemeriksaan tidak semuanya sama, maka sampel dengan hasil yang sama dikelompokkan untuk pemeriksaan ulang. Rumus yang digunakan pada perhitungan ini yaitu rumus penurunan berat A dikurang B per A dikali 100%, yang mana A merupakan berat sampel
dan cawan sebelum pemanasan, yang B merupakan berat sampel dan cawan sesudah pemanasan. Prosedur pengujian lain. Pada dasarnya, prosedur BS 2045-1982 sama dengan prosedur yang telah dijelaskan sebelumnya, yaitu hanya membolehkan adanya air pada benda uji asalkan tidak menyebabkan buih yang berlebihan selama pengujian. Jika benda uji mengandung buih yang berlebih, maka dapat menyebabkan kegagalan pada pengujian. Kadar air pada benda uji harus dilaporkan dan dikoreksi terhadap kadar air jika diperlukan. Berikut merupakan contoh perhitungan pada pengujian ini. Ini merupakan data penetrasi sebelum kehilangan berat dan penetrasi sesudah kehilangan berat pada setiap pengamatan. Ini merupakan pengamatan suhu sebelum kehilangan berat dan setelah kehilangan berat. Dan ini merupakan pembacaan pengukuran daktilitas pada alat sebelum kehilangan berat dan setelah kehilangan berat. Sekian pembahasan mengenai materi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita akan membahas berat jenis bitumen keras dan ter, atau disebut juga dengan specific gravity of semi-solid bituminous material. Pada subbab ini, yang pertama kita harus ketahui dulu pendahuluannya, yaitu selanjutnya ada tujuan percobaannya, ada prosedur pengujiannya, ada langkah-langkah pengujian, perhitungan dan contoh perhitungan, dan juga ada video pengujiannya. Pendahuluan. Berat jenis bitumen atau ter adalah perbandingan antara berat bitumen atau ter terhadap berat air suling dengan isi yang sama pada suhu tertentu, yaitu dilakukan dengan cara menggantikan berat air dengan berat bitumen dan atau ter dalam wadah yang sama. Mencari berat jenis dapat dilakukan dengan melakukan perbandingan berat yang diukur dengan berat benda tersebut dalam air. Perlu dibedakan antara berat volume dengan berat jenis. Berat volume adalah dengan melakukan perbandingan langsung antara berat dengan volume yang bersangkutan. Berat dari jenis bitumen sangat tergantung pada nilai penetrasi dan suhu dari bitumen itu sendiri. Bermacam-macam berat jenis bitumen dan kisaran nilainya. Yang pertama, ada penetration grade bitumen dengan berat jenis antara 1,010 untuk bitumen dengan penetrasi 300 sampai dengan 1,040 untuk bitumen dengan penetrasi 25. Selanjutnya ada bitumen yang telah teroksidasi atau disebut dengan oxidized bitumen dengan berat jenis berkisar antara 1,015 sampai dengan 1,035. Yang ketiga adalah hard grade bitumen dengan berat jenis berkisar antara 1,045 sampai dengan 1,065. Yang keempat adalah cut back grade bitumen dengan berat jenis berkisar antara 0,992 sampai dengan 1,007. Selanjutnya kita akan membahas tujuan percobaannya. Pengujian ini bertujuan untuk mengukur berat jenis aspal dengan menggunakan piknometer berdasarkan perbandingan berat di udara dengan berat di dalam air. Selanjutnya ada prosedur pengujiannya. Prosedur pengujian dilakukan berdasarkan SK SNI M30-1990F. Peralatan. Adapun peralatan yang kita gunakan yang pertama adalah termometer. Yang kedua, bak perendam yang dilengkapi dengan pengatur suhu dengan ketelitian 25 plus minus 0,1 derajat Celcius. Selanjutnya, piknometer dengan kapasitas 30 ml. Selanjutnya ada air suling sebanyak 1000 cm3. Selanjutnya ada bejana gelas kapasitas 1000 ml, timbangan, dan juga kain lap. Adapun benda uji yang kita lakukan adalah pertama adalah benda uji adalah contoh aspal padat sebanyak plus minus 100 gram. Selanjutnya panaskan contoh bitumen keras sampai menjadi cair dan adalah untuk mencegah pemanasan setempat. Pemanasan tidak boleh lebih dari 30 menit pada suhu 56 derajat Celcius di atas titik lembek. Tuangkan contoh tersebut ke dalam piknometer yang telah kering hingga terisi 3/4 bagian. Berikut gambar-gambar alat yang kita gunakan pada pengujian
ini. Pertama termometer, yang kedua ada bak perendam, ada kain lap, ada bejana gelas, ada piknometer, dan juga ada timbangan. Selanjutnya kita akan membahas langkah-langkah pengujiannya. Langkah pertama, isilah bejana dengan air suling sehingga diperkirakan bagian atas piknometer yang terendam adalah 40 mm. Kemudian rendam dan jepitlah bejana tersebut dalam bak perendam sehingga terendam sekurang-kurangnya 100 mm. Selanjutnya, aturlah suhu bak perendam pada suhu 25 derajat Celcius. Langkah ketiga, bersihkan, keringkan, dan timbanglah piknometer dengan ketelitian 1 mg. Dan nilai ini catat dengan nilai A. Langkah keempat, yaitu angkatlah bejana dari bak perendam dan isilah piknometer dengan air suling, kemudian tutuplah piknometer tanpa ditekan. Langkah selanjutnya yaitu letakkan piknometer ke dalam bejana dan tekanlah penutup hingga rapat. Kembalikan bejana berisi piknometer ke dalam bak perendam. Diamkan bejana tersebut di dalam bak perendam selama kurang-kurangnya 30 menit. Kemudian angkatlah piknometer dan keringkan dengan lap. Timbanglah dengan ketelitian 1 mg. Dengan nilai ini disebut juga dengan nilai B. Selanjutnya adalah langkah ke-6, yaitu tuangkan benda uji tersebut ke dalam piknometer yang telah kering hingga terisi 3/4 bagian. Langkah ke-7, biarkan piknometer sampai dingin. Waktu tidak kurang dari 40 menit dan timbanglah dengan penutupnya dengan ketelitian 1 mg. Nilai ini kita simbolkan dengan C. Langkah ke-8, yaitu isilah piknometer yang berisi benda uji dengan air suling dan tutuplah tanpa ditekan. Diamkan agar gelembung-gelembung udara keluar. Selanjutnya, yaitu angkatlah bejana dari bak perendam dan letakkan piknometer di dalamnya dan kemudian tekanlah penutup hingga rapat. Masukkan dan diamkan bejana ke dalam bak perendam selama sekurang-kurangnya 30 menit. Terakhir, yaitu angkat, keringkan, dan timbanglah piknometer dengan simbol D. Adapun prosedur pengujian lain yang dapat dilakukan yaitu berdasarkan ASTO T228-90 atau ASTMD 70-76. Prosedur praktikum menurut ASTO T228-90 pada dasarnya sama dengan berdasarkan SK SNI M30-1990F. Hanya saja, pada penyiapan sampel ada perbedaan perlakuan, yaitu pemanasan untuk ter pada suhu 56 derajat Celcius di atas titik lembek, sedangkan untuk aspal 111 derajat Celcius di atas titik lembek. Oke, selanjutnya kita akan membahas perhitungannya. Adapun rumus yang kita gunakan untuk menghitung berat jenis tersebut adalah BJ sama dengan C dikurang A per B kurang A dikurang D per kurang C. Dengan keterangan, A itu berat piknometer dengan penutup, B itu berat piknometer berisi air, C itu berat piknometer berisi bitumen, dan D itu berat piknometer berisi bitumen dan air, dan semuanya dalam satuan gram. Dengan catatan, laporkan berat jenis bitumen keras atau ter sampai 3 angka di belakang koma. Adapun contoh perhitungannya, kita mendapatkan data ini berdasarkan percobaan. Dapat kita lihat mulainya dari jam berapa dan selesainya jam berapa, pembacaan suhu ovennya berapa derajat Celcius, dan didiamkan di ruangan mulai jam berapa selesai jam berapa, dan direndam pada suhu 25 derajat Celcius mulai jam berapa dan hingga selesai jam berapa, dan pembacaan suhu water bath 25 derajat Celcius. Adapun kegiatannya yang pertama yaitu pembukaan contoh, yang kedua mendinginkan contoh, yang ketiga mencapai suhu pemeriksaan. Setelah berdasarkan data tersebut, dapat kita hitung. Pertama, kita cari dulu berat piknometer plus air. Berdasarkan data sebelum percobaan ini, yaitu 143,185 gram. Berat piknometernya aja 44,781 gram. Berat air atau isi piknometernya yaitu 98,404 gram. Selanjutnya berat piknometer ditambah contoh sama dengan 73,081 gram. Berat piknometernya aja tadi 44,781 gram. Berat contohnya yaitu 28,300 gram. Selanjutnya kita pakai berat piknometer plus air plus contoh sama dengan 143,650 gram.
dengan berat piknometer plus contohnya tadi 73,081 gram, ada berat airnya itu 70,569 gram, dan isi bitumennya itu 27,836 gram. Maka kita masukkan rumusnya. Berat jenis adalah berat contoh per isi bitumen tadi, yaitu 28.300 per 27.836. Satuannya gram per cm kubik. Dan mendapat hasilnya yaitu 1,017 gram per cm kubik. Berikut form pengujian berat jenis bitumen keras dan ter. Selanjutnya akan kami paparkan video pengujian tentang percobaan ini. Nah, sekarang kita melakukan pengujian berat jenis aspal keras. Berat jenis aspal keras ini pengujiannya mirip dengan berat jenis filler, tapi yang beda adalah benda uji yang digunakan. Sama seperti berat jenis filler, kita akan melakukan ditimbang dulu berat piknometernya. Ini piknometer yang kita gunakan, kita timbang berat piknometer kosongnya. Dia ada di 34,78, itu ya. Lalu kita akan timbang berat piknometer plus air. Kita akan isi dengan air. Oke, kita akan isi sampai penuh. Lalu setelah penuh, kita akan tutup. Ditutup ini ada lubangnya. Ketika kita tutup, jangan sampai kita tutup lubangnya ini. Biarkan dia tutup dan keluar air dari lubangnya itu. Lalu kita lap-lap permukaannya. Setelah kita lap-lap permukaannya semua, kita timbang lagi. Beratnya di 53,55. Oke. Setelah selesai ditimbang ini, kita keluarkan airnya, kita oven. Setelah dia kering oven, kita isi dengan aspal keras yang seperti yang tadi kita gunakan. Isi sampai kira-kira setengahnya. Nah, ini yang sudah diisi aspal keras. Kita isinya dalam kondisi panas, di oven yang panas, lalu kita masukkan aspal panas sehingga dia terbentuk seperti ini. Kita keluarkan, kita dinginkan. Setelah didinginkan, kita akan timbang lagi. Kita timbang, beratnya di 45,46. Oke, setelah selesai ditimbang, piknometer ditambah benda uji, kita isi dengan air. Benda ujinya cukup setengahnya, nggak usah penuh-penuh. Oke, kita isi dengan air lagi seperti tadi. Jangan lupa ketika ditutup, lubangnya jangan sampai kita tutup. Oke, setelah keluar airnya, kita lap-lap permukaannya. Dia 58,29. Kita catat di sini. Dan selesailah praktikum untuk berat jenis aspal keras. Sisanya tinggal dihitung, nanti kita akan hitung sama-sama di ekstensi. Oke, terima kasih.